Halo anak-anak, Assalamualaikum. Berjumpa lagi sama Ibu di pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat negatif tanpa garis bilangan. Oke anak-anak, siap? Simak video pembahasan Ibu berikut ini. Nah, anak-anak, ini Ibu akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat negatif tanpa garis bilangan. Pertama, nih ada catatan, jika ada tanda negatif, maka kita akan mengumpamakan itu sebagai hutang. Kemudian tanda positif, kita umpamakan itu adalah bayar hutang atau mempunyai. Artinya kita akan membahas tentang hutang dan bayar hutang. Artinya tanda negatif dan tanda positif. Nah, di sini ada contoh. Nah, contohnya di sini ada bilangan negatif 15 ditambah 40. Kita lihat nih. Negatif 15 ditambah 40 artinya kita memiliki hutang itu sebanyak 15, kemudian kita akan bayar nih uangnya atau hutangnya itu dengan bilangan 40. Nah, maka kita tulis nih yang positifnya terlebih dahulu. 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Artinya hutang kita yang 15 sudah kita bayar dengan 40. 40 di sini itu berarti kita mempunyai lebihnya berapa? 25. Maka 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Nah, ini untuk proses pembayaran hutang yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 5 ditambah negatif 45. Nah, ini mah kebalikannya. Kita memiliki hutang itu 45, kemudian kita akan membayarnya dengan bilangan 5. Artinya di sini kita masih memiliki hutang. Nah, kita uraikan. Di sini kita tulis yang 5 yang positif, kemudian dikurangi dengan 45. Maka, langkahnya kalian pun bisa menuliskan seperti ini, negatif 45 ditambah 5. Karena hutang kita lebih banyak dari apa yang kita mempunyai atau yang kita miliki, artinya kita masih mempunyai hutang, yaitu berapa? Negatif 40 nih. Jadi 5 ditambah negatif 45 ya. Nah, oke. 5 ditambah negatif 45 itu hasilnya adalah negatif 40. Kemudian yang terakhir pun sama. Kita memiliki hutang nih, negatif 30 ditambah 20. Artinya kita memiliki hutangnya itu 30, tetapi kita mempunyai untuk bayarnya itu 20. Maka kita tetap memiliki hutang ya. Artinya uang yang kita miliki itu tidak melebihi hutang yang kita punya. Jadi 20 dikurangi 30 sama dengan negatif 10. Itu untuk penjumlahan bilangan bulat negatif tanpa garis bilangan. Nah, itu ya. Jadi ingat anak-anak, kita ibaratkan tanda negatifnya itu adalah hutang, kemudian tanda positifnya itu adalah bayar hutang atau apa yang kita punya atau yang kita miliki. Oke ya? Itu. Nah, setelah apa yang kita pelajari tadi, itu tentang penjumlahan bilangan bulat negatif tanpa garis bilangan, sekarang kita akan memasuki atau akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat negatif tanpa garis bilangan. Oke, simak nih pembahasannya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat negatif tanpa menggunakan garis bilangan. Ingat, di sini ada catatan, pengurangan bilangan bulat negatif merupakan penjumlahan dengan lawannya. Nah, ada catatan lagi. Ingat, lawan dari negatif 6 adalah 6 dan seterusnya. Artinya jika ada misalkan negatif 5, berarti lawannya itu adalah 5. Kalau ada negatif 2, berarti lawannya itu adalah 2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita beralih ke contoh. Di sini ada negatif 20 dikurangi negatif 130. Ingat, pengurangan bilangan bulat negatif merupakan penjumlahan dengan
lawannya. Oke, langkah pertama kita tulis negatif 20. Nah, tanda pengurangan di sini itu berubah menjadi penjumlahan karena katanya tadi sudah dijelaskan bahwa pengurangan bilangan bulat negatif merupakan penjumlahan dengan lawannya. Nah, tanda negatif di sini kita ubah menjadi penjumlahan atau pengurangan di sini kita ubah menjadi penjumlahan. Sekarang kita tahu nih bahwa lawan dari negatif 130 itu adalah 130. Maka nah, ini bisa diselesaikan dengan 130 dikurangi 20. Jawabannya berapa anak-anak? Oke, 110. Nah, langkah yang kedua pun sama, berarti 35. Tanda pengurangan di sini kita ubah menjadi penjumlahan. Dan lawan dari tanda negatif 15 itu adalah 15. Jadi artinya 35 ditambah 15 hasilnya berapa? Ya, 50. Oke? Itu untuk pengurangan bilangan bulat negatif tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, itu ya anak-anak ya. Paham ya? Di sini pun ada catatan ya, ingat penjumlahan dua bilangan positif hasilnya positif, kemudian penjumlahan dua bilangan negatif hasilnya negatif. Oke anak-anak, itu mungkin pembahasan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kerjakan soal berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.